Jadi begini, masyarakat harus cerdas ya, memilah dan memilih ya tayangan yang mana berdasarkan fakta, yang mana berdasarkan apa namanya eh, pencari pembenaran dalam kasus ini, gitu loh ya. Jadi kalau menurut kami kasus itu sudah selesai, 6 tahun yang lalu sudah selesai. Karena kenapa? Karena kasus ini sudah diuji sampai 5 kali, yaitu di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya, dan sudah diupaya hukum luar biasa berupa PK 2 kali. Coba tuh. Nah, dan di antara proses yang 5 tadi tidak ada satupun hakim yang menyatakan dissenting opinion. Ya. Jadi majelis hakim itu di 5 kali tingkatan itu tidak ada yang membuat dissenting opinion atau tidak membuat perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Ya. Artinya apa? Menurut kami pembuktiannya sudah cukup sempurna bahwa Mirna adalah sebagai pelaku dalam putusan tindak pidana itu yang dipersalahkan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi Pak, ini kuasa hukum dari Jessica sendiri ini mengajukan mereka kembali. Apakah itu disahkan oleh undang-undang atau seperti apa? Jadi begini, hak mereka untuk mengajukan upaya hukum apapun ya kami hormati. Kami siap menunggu ya. Yang penting syarat-syarat daripada upaya hukum luar biasa seperti PK ini harus jelas. Ya, misalnya nupumnya harus jelas. Nupumnya seperti apa? Jangan hanya berdasarkan opini, berdasarkan argumentasi yang sebagaimana dalam film. Ya, sementara sudah semua itu diungkap dalam satu proses persidangan. Berarti banyak yang menuding bukti-bukti yang diajukan saat di sidang itu tidak cukup kuat untuk memenjarakan. Itu kan versinya dari Jessica atau penasihat hukumnya ya. Saya pikir itu kalau mau menguji kembali dengan nupum yang dia punya silahkan. Nupum loh, harus ada bukti baru lagi ya, yang bisa menggugurkan proses pembuktian sebelumnya, ya kan? Kalau kita cukup kuat 183 KUHP itu sudah cukup kuat ya. Dengan adanya kita melakukan rekonstruksi 2 kali ya, rekonstruksi terhadap di mana tindak pidana dilakukan ya, rekonstruksi terhadap perkaranya ya, termasuk juga dibilang tidak ada visum, itu ada visumnya. Itu kalau dibaca berkas perkaranya ada visum semua. Itu loh, ahli-ahli bahkan ahli digital juga kita hadirkan ya untuk melihat detik per detik daripada CCTV yang ada di sana dihubungkan dengan transaksi yang ada di sana ya. Itu kalau menurut saya sudah jelas lah itu gitu loh. Tapi kembali kepada tadi, kalau tidak punya keyakinan lagi dan menemukan nupum baru ya di luar yang belum terungkap dalam proses persidangan, silakan. Kita terbuka ya kan, ini hukum itu kan memberikan peluang seluas-luasnya dan perlindungan hukum bagi bukan hanya bagi masyarakat tapi bagi pelaku juga termasuk Jessica. Artinya kalau pihak dari Jessica mengajukan PK tetapi tidak punya bukti baru, PK itu tetap diterima maksudnya? Dia nanti akan dinilai oleh pengadilan. PK itu nanti akan dinilai. Ya, namun demikian begini. Kita sebagai aparat penegak hukum ya harus menghormati asas yang namanya res judicata. Nah, itu asas semua putusan pengadilan harus dianggap benar. Ya, jangan semua dibilang wah tidak berdasar, kekurangan cukup bukti, karena itu sudah melalui uji tadi, 25 kali diuji. Ya silakan saja ketika ada ingin lagi ada putusan yang lain yang menyatakan itu terkoreksi atau tidak benar, nah itu baru nanti bisa jadi bahan perdebatan seperti itu. Pak, saat menjalani persidangan di saat tahun 2016 silam, JPU apakah merasa ada tekanan menangani kasus ini? Yang nekan siapa? Itu ya, di jaksa kita ini udah terbiasa menyidang kasus-kasus besar, Mas. Gitu loh. Jangan hanya sekedar satu pelakunya ya. Bahkan kemarin terakhir kita bahwa pelakunya bahwa dari kepolisian pun juga tidak jadi masalah. Tidak pernah ada tekanan kita. Dan tidak ada orang menekan ya, baik dari sisi argumentasi hukumnya, substansi hukumnya, atau dari sisi orang yang punya kekuasaan. Siapa sih yang menekan? Gitu loh. Terus motifnya apa gitu loh. Kan ini kita ini penegak hukum ini ya, jaksa ini ya, dia mewakili masyarakat, mewakili korban, pemerintah dan negara. Jadi tidak akan mungkin ada tekanan-tekanan seperti itu. Tapi pihak Kejagung sendiri bagaimana sih menanggapi bahwa banyak yang mengira bahwa Jessica ini tidak bersalah? Ya kan namanya opini tadi ya kan, masyarakat diberikan suguhan film ya, membangun satu opini publik yang sedemikian ya masifnya ya. Silakan aja. Nanti kalau misalnya, makanya saya tadi bilang kalau mau cari benar dan salah itu di pengadilan.
Jangan mencari pembenaran di film dokumenter tadi gitu loh. Silakan mencari kebenaran itu di pengadilan. Dengan cara apa? Ya proses hukum lagi kalau seandainya mereka mempunyai hukum baru. Kita menghormati kok semua upaya-upaya yang dilakukan dan menghormati proses hukum. Kita harus hormat dengan proses hukum. Jangan karena kita tidak setuju, karena kita kalah atau karena kita perbedaan pendapat menjadikan kita mencela satu sama lain tindakan hukumnya. Itu hal yang tidak baik dalam sisi penegakan hukum. Dengan menghargai proses hukum, artinya jika nanti pihak Jessica mengajukan PK tersebut, kasus ini akan kembali dibuka gitu. Ya nanti kita lihat prosesnya, bukan berarti dibuka sebagaimana persidangan di pertama ya, tapi nanti dilihat nanti yang menjadi nupum untuk apa. Tapi bisa dilihat juga oleh masyarakat. Yang menjadi bukti menjadi bukti baru yang dianggap nupum itu oleh teman-teman penasihat hukumnya Jessica itu apa? Apakah ada tiba-tiba orang mengakui saya yang melakukan, itu kan berbeda. Seperti kasus Sengkol dan Karta dulu kan udah 7 tahun dihukum, ada orang lain yang mengakui. Nanti kita lihat semuanya lah apa yang mereka punya. Yang jelas kejaksaan siap untuk menghadapi, ya, untuk terbuka dan menghormati upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pengacara dan terdakwa dan terpidana. Sebenarnya apa sih Pak yang membuat kasus ini kembali viral? Mungkin apakah karena tokoh-tokoh di dalamnya, narsum-narsumnya itu kembali menyuarakan saat momen-momen persidangan, kayak seperti ahli forensik, dokter-dokter yang memeriksa itu? Ya kan itu kan tadi karena film saja, itu difilmkan. Ya saya nggak tahu, saya belum nonton filmnya apakah sesuai dengan fakta yang sebenarnya apa enggak. Saya belum begitu detail saya menontonnya. Tapi harapan saya ketika kita cari pembenaran itu ya di pengadilan. Kalau cari kebenaran yang sebenarnya dari satu proses hukum ya di pengadilan. Kita harus menghormati proses hukum. Kita harus menghormati pengadilan. Ya. Terus kalau kita nggak hormat, kemana lagi kita? Karena satu-satunya yang untuk mengoreksi putusan pengadilan adalah pengadilan itu sendiri atau pengadilan yang lebih tinggi seperti PK misalnya. Itu satu-satunya jalan. Harapan kita seperti itu. Jangan terlalu banyak mengumbar di media gitu. Nanti ketahuan strateginya kan gitu loh. Ketahuan nanti nupumnya kan gitu loh. Kan kalau punya nupum masuk langsung di pengadilan kan lebih bagus gitu loh. Kita nilai, kita juga objektif nilai. Kalau memang itu mengandung suatu kebenaran, kenapa tidak kan? Artinya sampai sekarang belum mengajukan PK ya pihaknya? Ya katanya mau mengajukan, kita tunggu aja. Nanti kalau udah tunggu nanti kita lihat di persidangannya. Ya media bisa menonton, masyarakat juga bisa menonton secara jelas kan. Itu karena ini juga kemarin pada saat persidangan di 2016 juga terbuka untuk umum. Dan disiarkan oleh berbagai media kan. Masyarakat juga disuguhi juga dengan tontonan itu. Cuma kembali tadi ya, karena ada suatu upaya untuk melakukan satu pembenaran di film dokumenter ya menjadi bias di masyarakat. Harapan kami nggak ada beras, nggak ada polemik lagi ke depannya. Pak, ada komunikasi dari pihak Jessica, mungkin dari Pak Otto sendiri gitu? Enggak, untuk apa? Kita ini dalam posisi yang berbeda untuk apa? Kita objektif, transparan dalam suatu penegakan hukum. Ya. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Viral dan tiba-tiba mau ngangkat berita tentang cyanida, padahal kita info-info kita juga kaget loh, kok ngangkat tema? Kamu tutup itu deh, jangan panas. Oh, saya buka Pak. Tutup. Tapi saat ulang tahun ya si itu Jessica-nya ya. Ada beberapa artis juga ngucapin selamat ulang tahun. Boleh lagi satu lagi dikit mas. Lagi dikit mas, tambah mas. Oh, tambah. Lagi. Ya Pak, bagaimana Pak jaksa apa tadi Pak? Dalam membuat suatu perkara itu bisa sampai ke satu ya. Jadi begini, jaksa itu tidak menerima segitu saja berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik. Ya, makanya ada istilahnya ada bolak-balik perkara. Kenapa? Karena yang diteliti dalam berkas perkara itu bukan saja persyaratan formil dari berkas perkara, juga persyaratan-persyaratan material. Ya, di sana ada pembuktian, ya, ada locus, ada tempus delicti. Bagaimana konstruksi hukum itu bisa diwujudkan dalam satu surat dakwaan. Itu loh. Karena apa? Karena jaksa ini akan mempertanggungjawabkan nanti semua berkas perkara, proses penyidikan itu ke pengadilan. Mereka mempertanggungjawabkan dalam proses pemeriksaan, surat dakwaan sampai pada proses penuntutan. Bahkan sampai proses eksekusi kita bertanggung jawab terhadap perkara ini. Nah, kalau itu sampai bebas dalam satu perkara, jaksa ini bisa dieksaminasi. Jadi nggak bisa main-main di dalam satu proses perkara pidana itu. Termasuk juga pengadilan dalam membuktikan suatu perkara. Itu nggak bisa main-main, semua melalui tadi menimbal 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.
gitu loh. Jadi tidak sekedar orang karena dia aja di sana bisa terbukti. Enggak, alat buktinya apa saja. 183 KUHP. Ya kan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, surat, ini menjadi satu kesatuan alat bukti ini. Ya kan. Ada menjadi satu persesuaian sehingga menjadi suatu konstruksi hukum yang tegas dan jelas dalam membuat satu surat dakwaan. Jadi kita sangat hati-hati dalam menentukan perkara itu sampai proses ke pengadilan, sampai menentukan P21. Artinya tidak main-main untuk menangani kasus. Karena itu risikonya besar. Tadi jangan sampai ada orang tidak bersalah disidangkan, jangan sampai ada orang tidak bersalah, ya kan, sampai kena hukuman pidana. Kita juga nggak mau seperti itu. Sehingga ada proses bolak-balik perkara, ada proses pengembalian perkara pada penyidik untuk dilakukan lengkapi perkara ketika kita menyatakan tidak lengkap atau P19 atau P18. Sampai ada orang yang bilang ini, gimana nanti kalau si Jessica terbukti tidak bersalah, ternyata udah menjalani hukuman sampai selesai. Kita tidak boleh berandai-andai dalam satu proses hukum. Ya, kalau kita berandai-andai pasti ada keraguan, gitu loh ya. Jaksa nggak boleh ragu ketika dia menyatakan bahwa itu P21, mereka harus kukuh dan tetap pada pendirian. Ya. Lain halnya ketika ada PK, berarti ada nopum baru. Tapi dalam suatu proses tidak pidana, begitu mereka melihat berkas perkara, ya, melihat rekonstruksi, kan nanti jaksa itu dihadirkan dalam rekonstruksi berkas perkara proses penyidikan, dilihat di sana rekonstruksinya apa saja, termasuk rekonstruksi TKP olah perkara, termasuk juga rekonstruksi daripada digital forensik. Nah, itu loh, kita lihat semua ada keterkaitan enggak, ada persesuaian enggak. Nah itulah yang dimaksud bahwa kita ini dalam memproses suatu perkara itu tidak main-main.